Ini gram atau pecahan ini, Mas? Ini ada pecahan gear. Jadi dia belum ada planetary gear. Ini untuk konversi perpindahan giginya seperti ini, seperti sepeda motor pada umumnya. Penyebab utamanya dari sini, Om. Dari gearnya itu pada rontok. Rontok Sobat Apedia. Ini udah pada hancur. Ini gosong seperti ini karena kehabisan oli. Tetap sih kalau kita dapat satu gelondong, kita overhaul lagi, kita cek kondisi gigi ya masih bagus apa enggak. Saya kurang lebih udah 12 tahun di Nissan. Base Matupang, Nissan Jatake pernah, ke Pulau Gadung juga pernah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Apedia, selamat sore. Masih dengan Mas Elin, Mas Mahfud, dan ada juga Mas siapa, Mas Elin? Mas Agus. Lambaikan tangan Mas Elin, Mas Agus. Nah, Mbah Buyut ini, Toyota Corolla DX. Di sebelahnya ada temannya Mazda. Nah, Sobat Apedia, kita akan berkeliling bengkel GK Auto untuk mencari siapa lagi nih ya, mekanik handal di GK Auto. Ada Mas Ian, Sobat Apedia. Ya, kita akan tanya-tanya banyak dengan Mas Ian nih. Ini siap, beliau sedang ngapain aja nih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ian. Waalaikumsalam, Mas Taufik. Ini jadi kita lagi ini, Om, nemuin case baru nih, Om. Makanya kita rada gimana? Terkejut gitu. Terkejut ya? Melihat kondisi seperti ini. Baik. Wah, nih banyak ini yang apa? Ini gram atau pecahan ini, Mas? Ini ada pecahan gear. Wah, Sobat Apedia, ada pecahan gear. Ada pecahan gear. Bukan main-main ini ya. Tapi sebelumnya kita tanya-tanya dikit dulu lah sama Mas Ian. Mas Ian. Ya. Ini Mas Ian latar belakang di di bengkel dunia perbengkelan ini sudah berapa lama dan di mana saja, Mas? Saya kurang lebih udah 12 tahun di Nissan. Nissan? Iya, di Nissan. Nissan mana? Di Nissan Base Matupang, Nissan Jatake pernah, ke Pulau Gadung juga pernah. Oh, Jakarta dikelilingi semua berarti ya? Barat sama selatan gitu ya? Iya. Sama barat timur. Iya, benar-benar. Baik, berarti Sobat Apedia yang ada di daerah Gunung Kidul sekitar senang ya punya mekanik di GK. Ternyata mereka sudah banyak pengalaman. Biarpun di brand Nissan mereka lama, tapi ternyata pas kita berbicara kasus Honda seperti ini digarap juga. Baik, kita tanya, ada apa sebenarnya kisah dari Matic ini ya? Matic? Ya, baik. Ini adalah Matic konvensional generasi pertama. Jadi dia belum ada planetary gear. Ini untuk konversi perpindahan giginya seperti ini, seperti sepeda motor pada umumnya. Jadi masih seperti Matic, basic Matic begitu. Jadi susunannya gear, platnya kecil-kecil, seperti ini. Ini udah pada hancur. Ini awal mula oli Maticnya habis. Oli Matic sampai habis? Sampai habis. Terus karena dia emergency dipaksa bunyi hentakan gear, kemudian udah nggak bisa jalan sama sekali. Nah, jadi yang pecah ini apa, Mas, sebenarnya? Yang ditemukan ini? Iya, kalau dari analisa kami itu adalah dari gear mata gear untuk konversi giginya. Wah, sudah ditemukan? Sudah ditemukan, tapi untuk penyebab utamanya dari sini, Om. Dari sensor kecepatan. Sensor kecepatan? Apa hubungannya awal dari kerusakan ini dari sensor kecepatan? Sensor kecepatannya ditemukan ininya patah. Asnya patah, dia masuk ke susunan gear, kemudian kegerus oleh gear-gear. Efeknya ini gear penggeraknya pada rompal begini. Kemudian kita juga masih mencari gear-gear yang rusak lainnya. Kita mau coba estimasi terlebih dahulu. Waduh, ngeri juga ini pekerjaan ini. Lumayan mengherankan ini sampai kondisi seperti ini. Ini semua plat-plat dari gearnya itu pada rontok. Rontok, Sobat Apedia. Nah, ini kita akan mengulik lagi ya lebih dalam lagi dengan Mas Ian ya. Baik, Mas Ian. Kan kalau Matic yang sekarang ada yang CVT ya, yang terbaru dengan perkembangan beltnya juga semakin canggih lagi ya. Dicari yang lebih kuat lagi gitu ya. Kondisi seperti ini Matic tahap awal, Matic awal ya. Di awal-awal 2000-an ya. 2000-an. Nah, apakah spare partnya masih ada? Untuk spare part barunya mungkin kita persamaan. Jadi kita mencarinya, kita ukur speknya, diameternya, kemudian jumlah giginya, kita nyari persamaan, Om. Iya, tentu kalau untuk nyari yang bagus agak susah. Meskipun kita nyarinya
lewat media apa namanya online shop, tetap rada susah. Kebanyakan malah satu SI gelondongan begitu, Om. Masih ada? Kalau SI gelondongan ada? Masih ada. Beberapa di marketplace online masih ada yang jual satu gelondong itu ada. Ex Singapura? Atau kalau keterangan ex Singapura, keterangannya aslinya kita nggak tahu dari mana. Tetap sih kalau kita dapat satu gelondong, kita overhaul lagi, kita cek kondisi gigi ya masih bagus apa enggak. Gitu. Jadi nggak langsung pasang ya? Nggak langsung pasang. Kita cek terlebih dahulu supaya nanti customernya nggak kecewa saat dipasang. Ini Om ada rontok. Sobatpedia. Jadi nggak main-main ya. Jadi mobil apapun ya. Jadi kita jangan apa namanya? Kan ada yang kadang kita tuh terlalu senang dengan satu brand, saya menganggap bahwa mobil saya itu kuat, anti rontok kayak gitu ya. Jadi apapun mobilnya, kalau kasusnya itu ada kekurangan oli gitu ya, rontok juga gitu. Nah, jadi kita akan tanya, kalau tadi olinya itu berkurang kenapa? Pertama dari pecahan ini, pecahan gear-gearnya ini, dia nabrak ke casing atau ke covernya. Ya Allah, Sobatpedia, ngeri. Ini kita las, soalnya sih tambal ya. Customernya belum berkenan untuk ganti covernya. Soalnya untuk nyari covernya juga harus satu gelondong, satu set. Satu set ya? Ya. Makanya kita las ke spesialis tukang babet. Ntar kita udah cek kebocoran sih nggak ada kebocoran. Nggak ada kebocoran. Makanya dia nabrak ke sini, dia bocor olinya. Wah. Jadi bukan karena ada hal lain ya, yang umpamanya kekurangan isi gitu ya? Iya. Atau kebocoran dari apa lagi sih kemungkinan kalau dari as roda ya? Enggak. Seal apa? Seal drive shaft. Seal drive shaft ya bisa juga kan dari situ ya? Bisa. Nah. Seal input shaft juga bisa. Tapi ada yang unik Mas, yang saya lihat nih ya. Kan kalau kita itu ada kita pernah ngangkat tema di AHA Motor bersama Mas Budi. Itu untuk membersihkan body control valve. Ya kan berarti dibuka ininya panci bawah ya. Terus dibuka dibersihin gitu. Lah ini tapi kok ini ditaruhnya di body? Control valve-nya tipenya seperti ini, Om. Nah, ini adalah apa ya? Ibaratnya sama fungsinya seperti control valve di mobil umum lainnya. Cuman dia masuknya ke body. Kalau sekarang nyatu ada yang terpisah, tergantung. Beda-beda mobil beda. Kayak semisal dia Suzuki Ignis, itu kan sebenarnya matic, cuman aslinya manual. Iya betul. Dia ada body control valve-nya di atas terpisah tuh. Kalau ini di dalam. Nah ini di dalam. Jadi dia bergabung sama apa Mas? Covernya ya. Ini ada jalur apa namanya? Jalur olinya berarti. Oli ya. Iya. Tuh Sobatpedia, beda merek dia jadi beda ini. Jadi semakin banyak nonton AHpedia, semakin banyak ilmu juga ya Mas ya. Iya. Yang kita temukan nih. Siap. Nah, nih Honda Stream Sobatpedia. Ini dipakai konsep seperti ini di Honda apa aja Mas selain Honda Stream? Honda Stream ada di ke mobil yang kemarin CR-V. CR-V juga? CR-V yang gen mana nih? Gen 1, gen 2 masih. Gen 1, gen 2 masih kayak gini? Masih. Baik. Nah, nih. Cuma ada beda sedikit. Ada yang double valve, ada yang double solenoid. Kalau ini? Kalau ini single solenoid. Single solenoid. Iya. Single solenoid. Di sini ada bola-bolanya untuk ngatur tekanan. Ini kita udah bersihin. Udah bersihin ya? Ya, udah. Sebelumnya gosong. Gosong. Ini yang kita belum bisa bersihin. Kita resiko kalau dibersihin kita gerinda, kita resiko untuk nanti jadi celahnya terlalu besar, jadi tekanan olinya kecil. Betul. Ini gosong seperti ini karena kehabisan oli. Kayak kebakar begitu. Nah, ini tidak ada apa Mas peringatan sebelum kejadian oli habis itu di mobilnya? Ada indikator? Kalau untuk oli maticnya nggak ada, Om. Nggak ada? Kalau oli mesin ada. Jadi indikatornya customernya bunyi kasar maticnya. Di kasar, kemudian dicek olinya di dipsticknya itu habis. Diisi, digas, olinya ngocor di bawah. Tapi kondisinya dia emergency di pinggir jalan, makanya ada dipaksa. Kemudian baru di jalan raya kita ambil derek begitu. Sobatpedia, bisa dilihat bagaimana pekerjaan Mas Ian yang harus meneliti satu-satu lagi gear mana yang kena. Iya. Karena dia harus mengeluarkan estimasi nanti kepada customer nih berapa rupiah gitu Mas ya. Iya. Dan dibandingkan dengan yang beli satu SI, satu gelondong bekas. Iya. Perkiraan sudah dicek kah harga? Perkiraan kalau satu SI di angka 6 sampai 8 juta.
Oh, nggak terlalu mahal juga ya? Nggak terlalu mahal. Dibanding sama Grand Livina juga sama ya? Hampir sama. Bersama ya? Iya, cuman kita harus bongkar juga harus overhaul, kita cek kondisi dalamnya juga. Itu tambah biaya lagi berarti itu? Kalau pengecekan di kami nggak ada biaya. Biarpun itu bukan barang kita tuh? Iya. Wah, keren Sobat Topedia. Iya. Untuk pengecekan kita free. Misalkan bawa produk tuh, misalnya ke sini ada engine nih mas, aku mau pasang ke di sini, bisa nggak dicekin dulu? Bisa kita cekin. Gitu. Kalau tanpa ada pembongkaran di mobilnya, gitu bisa. Itu dari apa namanya, dari lapak yang menjual itu tidak ada garansi kah? Rata-rata ada garansi pemasangan Oh, garansi pemasangan. Iya, cuman kayak tipenya ketika dimasukin ke engine di assembly di mobilnya, dia nggak pas atau nggak sesuai, bisa tukar. Cuman ketika dipasang, performanya dia nggak ada tanggung jawab. Oh, karena dia juga belinya sama ya? Iya. Tidak ngecek ya? Nggak ngecek. Okay. Biasanya kayak gitu belinya partai besar. Betul. Jadi kita nggak. Ada yang bagus, ada yang pas dapat jelek-jelek ya gitu ya? Iya. Di satu toko pun begitu. Kita nggak bisa mastiin kalau itu barang sama semua kualitasnya. Begitu. Mas Ian, apa yang Mas bisa bagi kepada Sobat Topedia, pemilik mobil Matic? Apakah itu Matic AT yang baru atau AT yang lama? Iya. Terutama yang AT lah. Gimana? Apa yang bisa kita bagi buat Sobat Topedia? Pasti harus pengecekan rutin itu untuk kondisi level oli. Oke, kemudian pasti ada perawatan untuk oli Matic-nya. Soalnya viskositasnya ngaruh ke tekanan oli, begitu. Kemudian sama ini aja sih, cek kebocoran bisa. Cek kebocoran. Ya. Tapi kan kalau kasus yang mobil ini kebocorannya kan bukan kebocoran yang memang sudah lama terjadi ya. Ya. Ini kan yang tiba-tiba ya. Ini tiba-tiba pecah. Tiba-tiba pecah. Terdengar suara detak begitu. Kemudian setelah berapa meter digas sudah nggak mau jalan mobil, ngegerung aja. Info dari customer. Udah oli semua ya? Udah oli semua, udah banjir oli. Udah banjir olinya. Emergency nyari oli di Pertamina, diisi bisa jalan sedikit. Ketika dilihat di bawahnya udah ngocor terus. Baru dia manggil direct dibawa ke sini. Oke. Gitu. Nah, kalau dari Mas sendiri, apa sih penyebab itu bisa pecah? Apa namanya? Gearnya ya? Gearnya itu ya. Ini kita masih teliti dari sini yang pecah ya. Ini kemungkinan pernah dibongkar, pernah di repair nih Tapi si customer nggak tahu kalau pernah di repair ini. Oke. Nah. Pernah ada lem, kemudian ini dilas. Oh iya, itu dilas ya? Iya, ini dilas. Harusnya kan enggak. Itu fungsinya apa tadi Mas? Ini untuk ngebaca kecepatan laju Mas. Oh iya, speed sensor ya? Speed sensor. Tapi dia masih manual. Masih manual. Iya. Kalau yang ini sudah pakai apa? Magnet. Magnet ya? Magnet. Oke. Kebanyakan zaman sekarang pakai gear. Masih gear. Kayaknya ini patah masuk ke dalam. Soalnya pernah repair. Jadi ini bukan permasalahan yang diakibatkan oleh Matic itu sendiri berarti ya? Bukan. Ini karena mungkin lalai dari perawatan. Lalai dari perawatan. Servis di bengkel yang mungkin kurang teliti. Gitu. Tuh, Sobat Topedia. Ternyata terkadang kerusakan pada kendaraan kita itu tidak diakibatkan oleh komponen inti ya? Iya. Ya, pokoknya kayak gini kan, pokoknya apa tadi? Kampasnya habis ya kan? pada gosong gitu. Ternyata bukan. Ini diakibatkan oleh faktor luar ini. Faktor luar. Untuk oli juga kebanyakan ada tipe-tipe oli tersendiri Matic kan ada dua, ada CVT, ada Matic konvensional. Iya, betul. Matic pun juga ada dua, yang olinya pakai yang Dextron 3 atau yang oli Matic S. Benar. Kayak Nissan ya? Mas itu. Begitu. Itu ada perbedaan semua tuh? Ada perbedaan semua Nggak bisa kalau diisi di S yang AT gitu, nggak bisa? Kalau untuk secara teknis nggak bisa. Cuman sekarang produsen oli ada yang menyamaratakan. Waduh. Itu yang perlu customer jeli untuk memilih oli. Tidak bisa sembarang menggunakan kalau tidak tahu. Sangat sensitif Sensitif ya? Sensitif sekali. Meskipun kita udah ganti oli dengan spek yang sama, tetap harus ada penggantian oli untuk Matic khususnya. Tidak bisa dibiarkan? Tidak bisa dibiarkan. Berapa kilometer? Rata-rata mobil beda-beda Cuman kita ambil mayoritas itu per 100.000 km. Per 100.000 km? Untuk yang CVT. CVT. Ya, untuk yang AT 40.000 km. Lebih ini ya? Lebih pendek. Lebih pendek? Iya. Soalnya dia mungkin untuk tekanan dia digunakan untuk tekanan perpindahan clutch. Betul. Jadi dia kalau semakin lama nggak diganti, tekanannya lemah Tekanan untuk perpindahan gigi dan kanvasnya itu lemah, mengakibatkan cepat slip. Oh gitu? Iya. Makanya perlu perawatan rutin untuk oli Matic. Iya. Yang AT itu dia? Untuk AT.
Wah, Sobat Topedia, ini saya baru tahu nih yang disampaikan Mas Ian. Iya. Jadi kenapa mobil Matic AT itu pergantiannya lebih cepat daripada oli CVT? Iya. Karena dia dipakai untuk tekanan perpindahan gigi, untuk memindahkan kanvas sama plat-plat kopling yang dalam AT-nya ini, plat-plat seperti ini. Dia pakai tekanan oli Matic. Betul. Iya, makanya ada spesifikasi Dextron 3 atau Dextron 4 untuk oli Matic-nya. Makanya pentingnya kita ke bengkel yang rekomendasi seperti itu, Om. Kita cek. Kita ada record untuk kilometer berapa kita pernah ganti oli begitu. Soalnya kita juga ngeraba-ngeraba, misalkan kita beli mobil Matic second, kita lebih baik kita langsung ganti oli mesin, oli Matic, ataupun part-part yang fast moving lainnya seperti itu. Baik, ini malah saya muncul pertanyaan baru nih Mas. Ini kemarin ada yang bertanya di grup di HP dia. Ya. Saya ganti oli Matic, ya kan? Setelah ganti oli Matic, mobil saya nggak enak. Itu gimana tuh? Oke. Kita cek dulu mobilnya apa. Oke. Kemudian tipe Matic-nya apa. Oke. Baru kita sesuaiin untuk oli Matic-nya. Itu satu. Itu berarti satu. masalah di oli itu ya. Oli satu. Baik. Yang kedua, kalau emang itu masih berkelanjutan di Matic, kita lakukan cek tekanan oli Matic-nya, Om. Oh, tekanan dicek. Tekanan oli Matic-nya kita cek. Misalkan tekanan tidak sesuai, kita pakai data monitor di scanner juga bisa kan. Nanti kita cek, minimal kita bongkar untuk kontrol valve. Kalau emang dia kendalanya belum sembuh tuh dari analisa tahap pertama, tahap kedua itu tadi. Kita melakukan pengecekan kontrol valve, misalkan kotor kita perlu pembersihan. Iya. Kasih seperti cairan. Oh, ini apa namanya? Adiktif ya. Adiktif Matic. Itu emang bagus untuk jangka pendek, cuman jangka awalnya sangat merusak. Oh iya? Iya. Saya pernah nemuin customer sekali dipakai bagus. Kemudian dia tambah lagi. Jadi satu Matic itu dia pakai 2 botol. Ya. Dalam jangka 1 tahun, dia habis, Om. Kanvasnya ini habis. Seperti ini. Habis. Dia mungkin bagus. Cuman kita nggak disclaimer satu merek ya. Iya. Kita nggak disclaimer satu merek. Cuman untuk jangka panjang mungkin juga perlu itu ada penggantian, setiap ganti oli harus diganti itu. Gitu. Jadi nggak sekali dipakai itu kemungkinan dia kan oksidasi, Om. Dia cairan kimia kan dia bereaksi ya. Kita belum tahu tuh efeknya apa ke depannya. Mungkin untuk kanvasnya bisa menjadi lebih nggak keras, bisa lebih lembut, cuman daya tahannya jadi lebih pendek. Kemungkinan itu. Olinya speknya nggak sesuai. Spek oli. Terus kemudian tekanan sama kapasitas oli. Juga kalau nggak sesuai juga tekanannya berkurang, Om. Kapasitas oli terpenting. Kapasitas oli ya? Kapasitas oli. Misalkan harusnya 4 liter, kita cuma isi 3,5 atau 3 liter, pasti beda performanya. Sobat Topedia, bisa kita tambah pengetahuan kita di oli Matic ini. Ternyata terkadang kita merasa mobil kita fine-fine saja gitu ya? Iya. Nah, setelah dibongkar, ganti oli saja, berubah. Harus pinter-pinter, Om. Tadi itu yang disebut oleh Mas Ian. Hati-hati dengan jumlah kapasitas oli ya. Kapasitas oli. Khawatirnya yang diisi itu tidak sama dengan jumlah awalnya. Harusnya 4, yang diisi cuma 2 atau 3 gitu ya. Nah, itu bisa terjadi, bisa Sobat Topedia. Ada kasus di sini juga sudah diceritakan tadi oleh Mas Ian, Mas Mahfud. Tapi nanti konten lain aja lah kita bahas. Siap. Ya. Oke. Baik, terima kasih Mas Ian. Ya, sama-sama. Perkenalan yang baik untuk video pertama ini. Jangan bosan-bosan. Siap. Kita akan buat video-video lain ya. Oke. Yang lebih ekstrim lagi. Siap. Baik, terima kasih Mas Ian. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Om Taufik.